Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, saya Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan seperti biasa, kita ada satu segmen khusus yang biasanya Traders Talks atau T-Talks, sekarang kita C-Talks ya, atau Corporate Talks. Dan hari ini C-Talks-nya spesial banget ya Cuan Troopers. Kenapa? Karena saya nggak ada di studionya Sukor, tapi saya ada di studionya Karya. Dan hari ini juga super spesial ya, ada Pak Darmo dan juga ada Bu Brigita di sini ya. Thank you teman-teman Cuan Troopers. Saya yang harus thank you banget nih Pak Darmo dan juga Bu Brigita. Saya diundang datang ke sini buat ngobrol-ngobrol ya. Nggak cuman ngobrol tentang percuanan, tapi ngobrol-ngobrol tentang fundamental perusahaan gitu. Betul. Ya. Kita ngomongin tentang potensi kedepannya KRIA nanti akan seperti apa dan tentunya supaya para Cuan Troopers ini dapat gambaran secara menyeluruh, nggak cuman KRIA-nya, kita ngomong dari sisi industrinya tentu ya. Betul Pak sekali. Ya. Kita ngobrol banyak banget tahun lalu, ketika 1 tahun lalu kita mengingat nih Pak Darmo ya, Bu Brigita, KRIA baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, jadi salah satu pilihan dari para investor tentunya. Betul, sampai arah pada saat itu ya. Dan tanggal 25 Juli. Betul, 25 Juli 2022. Dan tepat setahun setelah itu Pak Darmo menepati janji ada pembagian dividen. Iya. Sama ini Cuan Troopers sama Bro Daniel ini. Iya, ngobrolnya di Pacific Place itu ya. Bener banget. Oke, Pak Darmo dan juga Bu Brigita, saya juga untuk sebagai pertanyaan pembuka setelah setahun melantai di Bursa Efek Indonesia, begitu Pak Darmo dan Bu Brigita ini melihat sebenarnya industri karya sendiri ya, atau industri yang berkaitan dengan sektor-sektor industri besar ini, pembangunan dan lain sebagainya di tahun 23 ini seperti apa sih, kayak setahun setelah IPO gitu. Apakah banyak sekali perubahan atau sebenarnya nggak jauh beda lah gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, saya dulu ya. Ya, silakan. Dilengkapin sama Bu Ita ya. Ini untuk kalian semua tahu juga ya, teman-teman semua Cuan Troopers ya, dan semua teman-teman yang melihat YouTube ini, dengan adanya kita IPO, dengan adanya go public, wah luar biasa, beda banget kan begitu. Secara exposure, memang dari awal kita memang tujuannya satu, adalah exposure, supaya kita bisa lebih terkenal, lebih bisa penetrasi pasar dengan industrial building, terus infrastruktur, ini kita makin lebih mudah untuk mendapatkan proyek. Itu yang kita luar biasa. Untuk Bro Daniel tahu dan teman-teman juga tahu, kita saat ini malah tembus lebih dari RKAP yang kita susun di tahun lalu, di tahun sebelumnya yang pernah kita discuss. Betul sekali. 248 sekarang sudah 257 ya. 257. Iya, 257. Dan ini masih di tahun ini. Ini masih kuartal 2 kan berarti kan ya. Memasuki perjalanan udah pasti overachieve dong ya Pak. Sudah pasti di tahun ini. Itulah. Tapi berarti nggak boleh nyantai-nyantai ya Pak ya, walaupun udah overachieve pasti. Jangan overconfident juga gitu ya. Betul. Karena kan tantangannya di tahun depan ini nyata nih Pak. Tahun politik nih. Jadi benar nih kata Pak Darmo, Bu kita nggak boleh nyantai ya. Tahun ini udah, bahkan di pertengahan tahun ini karena udah achieve, bahkan udah overachieve, berarti setengah tahun berikutnya akan dipakai buat memenuhi target di tahun depan. Gitu ya. Betul. Tabungan. Ini PR-nya banyak banget Pak. Tapi kan setelah IPO ini kan banyak jalan yang terbuka tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Darmo gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak Darmo dan juga Bu Ita, ini kita ngelihat dari sisi industri pembangunan sendiri ya, industri infrastruktur sendiri. Ini seperti apa sih dari sudut pandang KRIA sendiri gitu? Mungkin boleh dijelaskan industrinya ke Cuan Troopers, karena mungkin udah banyak Cuan Troopers yang lupa. Kita kan udah setahun ini Pak nggak ngobrol nih. Betul. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih, in brief gitu ya. Karya ini nama PT-nya adalah PT Bangun Karya Perkasa Jaya, yang sudah saat ini sudah TBK sejak tanggal 25 Juli 2022.
Di saat itu kita ini dari awal berdiri di tahun 2007, berarti ini jalan tahun 16 tahun, 16 tahun berjalan, kan gitu ya. Kita dari awal industrialnya sama, adalah konstruksi, tapi lebih spesifiknya, spesialisasinya adalah di industrial building dan infrastruktur. Infrastrukturnya bisa jalan, bisa jembatan, bisa dermaga. Saat ini kita lagi banyak-banyaknya dermaga, kan begitu, lagi banyak-banyaknya dermaga dan industrial building yang lagi kita tangani juga, kan begitu. Tapi, nanti kita ajak ya, Bro Daniel ke workshop ya. Oh, iya, yang CEO, Pak CEO, salam hormat Pak CEO. Itu sudah pernah ke belakang, tinggal Bro Daniel yang belum itu. Iya. Oh, Pak Bernard udah di luar. Udah duluan malah. Nanti saya nyusul Pak, nggak apa-apa. Betul, siap. Oke. Nah mungkin ada yang pengen ditambahkan nih, ya, dari Bu Ita. Ini berkaitan dengan industrinya nih, gambaran industri dari sisi keuangan mungkin Bu, seperti apa? Iya, kalau dari industri konstruksi sendiri memang kansnya besar ya Pak ya, karena memang di industri konstruksi ini terkait dengan proyek-proyek pemerintah, terus juga ada proyek IKN juga, di mana kita juga ada kesempatan di situ sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk itu kita tetap mengikuti partisipasi dalam tender-tender itu terus kita. Jadi dalam pencapaian itu kita terutama dalam setiap bulan itu kita banyak mengikuti tender-tender juga yang diadakan oleh BUMN yang berasal dari dana APBN maupun dari swasta kayak gitu. Ya, jadi tetap meskipun kita sudah melebihi RKAP nih, tapi kita tetap terus aktif mengikuti tender-tender, dan kita pun akan berusaha mengawal supaya proyek-proyek yang sudah kita dapatkan ini dapat mencetak menjadi pendapatan, terrealisasi menjadi pendapatan di akhir tahun inilah kayak gitu. Wah, ini dan laba yang penting, dan profit yang maksimal kan gitu. Supaya tahun depan dividennya makin kenceng lagi. Betul. Kita aminkan cuan troopers. Tetap ya kalau ngobrol sama dan yang hebatnya juga Go Public ya, ini untuk teman-teman tahu semua ya. Kita ini ada pemberi kerja baru ya. Lebih mudah mereka oh ya udah gampang nih kalau namanya prakualifikasi. Prakafnya ini selalu mudah, kita bisa download sendiri. Selalu begitu. Itu yang tambahan itu. Ya, itu yang nilai plus dari sebuah Go Public company. Calon-calon baru, customer udah gampang, kita mudah ini, kita bisa download sendiri. Justru sekarang mereka yang lebih memilih ya, memilih gitu. Kalau dulu kan kita yang mati-matian betul sekali, ketok-ketok dengan pintu untuk menawarkan jasa konstruksi. Sekarang enggak kan begitu. Itu yang nilai tambahnya kan begitu. Dan itu yang kita rasakan. Hebatnya lagi ini Daniel ya. Jadi ada banyak juga support yang di bidang keuangan juga. Jadi bersedia mensupport pendanaan untuk kita. Itu tawaran-tawaran itu menjadi terbuka juga bagi kita. Ini menarik ini. Ya. Jadi sebenarnya Go Public-nya sendiri pun ini sebagai pembuka pintu kan banyak company ya, kalau saya lihat ini ya dari industri IPO itu banyak company yang melakukan IPO itu untuk misalnya saya bilang istilahnya exit di market gitu. Aduh, itu sayang banget ya. Ini beda banget dengan KRA, justru ini this is the beginning ya. Betul. Justru kebalikannya ya. Setelah IPO justru baru industrinya ngegas luar biasa. Betul sekali. Oke, menarik. Nah, ini dan kami merasakan setahun ini luar biasa. Luar biasa kan begitu. Oke. Nah, itu yang saya juga pengen nanya ini Pak, berkaitan dengan dengan angka tadi yang overachieve tadi. Kan tadi ada pintu udah terbuka. Kami pun kaget juga ya, baru kami sadar, ini berarti nilai lebihnya kita Go Public kan begitu ya. Banyak customer baru yang malah meminta kita, dan itu bahasanya adalah mudah, kita bisa teliti sendiri karena Bapak TBK kan begitu. Itu. Nah, overachieve ini Pak, dan kemudian mudahnya mendapatkan akses kepada investasi baru dan customer baru. Ini komposisinya lebih banyak yang mana sebenarnya Pak? Yang BUMN, yang swasta, atau sebenarnya ya 50-50? 50-50 kalau ini. Kita 50-50. Jadi kemarin itu ketika COVID itu memang lebih full ke swasta. Terus kita ketika tahun 2023 ini mulai kembali ke 50-50 kayak gitu. Oke. Menarik ya. Jadi imbang ya pemerintah. Kalau zaman dulu lebih banyak. Pada waktu 2 tahun yang lalu memang parah. APBN, BUMN lagi slow down beneran karena semua dana-dana kan dialihkan ke dana COVID. Untungnya kita kan ada 3, APBN, BUMN sama swasta. Swastanya lagi gencar dulu yang pada waktu
2 tahun lalu kan oke. gitu. Kalau sekarang udah balik Ya, komposisinya. ya komposisi kita imbangkan terus kan, memang harus 3 lah kan itu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat ke eh, pertanyaan yang selanjutnya ini yang pasti ingin ditanyakan oleh para cuan troopers ya, sebenarnya berkaitan dengan kinerja gitu di kuartal kedua di 2023 ini nih, apa sih sebenarnya yang mendorong selain memang industrinya sudah mulai, tadi kan sudah dijelaskan ya, industrinya ini sebenarnya sudah mulai recover gitu ya. Bukan Kontrak recover lagi, sudah inilah Oh, apa ya justru istilahnya, apa istilahnya, take off sudah kan begitu. Iya. Nah, ini apakah ada faktor eksternal yang mendorong hal itu? Contoh, misalnya ada proyek-proyek yang datangnya dari sisi internasional gitu, dari luar, kemudian ingin bekerja sama dengan KRYA gitu. Ini kan bisa kita bilang external factor gitu ya. Selama ini kan Itu yang internal, domestic. kemarin itu saya ketemu sama salah satu, nggak perlu saya sebut nama, salah satu mentor Iya. bisnis kami kan gitu ya. Itu sampai kepikiran begini, saya itu out of the box ya. Padahal nggak kepikir nggak, ini kan lagi perangnya Ukraina sama Rusia kan gitu. Kalau karya bisa saya masukkan, saya improve-kan ke Ukraina, itu pembangunan nggak habis-habis katanya. Kan nggak mungkin Ukraina. Waduh, iya benar. Tapi masuk akal itu. Iya, breakthrough-nya. benar. Iya ya Pak ya. Iya. Bapak tinggal sewa aja yang pintar bahasa Inggris dan good looking, gitu. Bisa ngomong di Ukraine bahwa pasti harganya Indonesia pasti lebih murah daripada kontraktor di sana. Iya, benar. Masuk akal juga ya. Wah, dan ini berarti masih tahap perencanaan dulu ya. Iya, Jen. Wah, Saya sendiri, wow, iya benar juga Pak ya kan itu. Bukan yang bombastis. Oh, itu benar juga ya kan itu. Harga kita pasti lebih murah dong kan gitu Indonesia dibandingkan sama pemain di sana. Dan udah ada Dan akses kualitas, ke sana. kualitas kita juga sama, mungkin kita sudah go public. Seluruh dunia pun bisa akses company kita kan. Iya, data-datanya juga ya. Itu keren itu. Wah. Tapi belum. Dan nggak boleh didisclose lebih banyak dulu ya Pak ya. Oke, ini menarik Pak Darmo dan Bu Ita nih. Apakah kalau kita lihat pencapaian kontrak baru ya, ini sudah sesuai dengan RKAP kan udah pasti ya, sudah overachieve, dan juga kalau kita lihat dari sisi tender proyek. Nah, ini kita ngomong lebih menjurus ya. Dari sisi tender proyek sendiri yang diikuti oleh karya sepanjang tahun 2023, ini kita boleh nggak nih di-disclose dari sisi win rate gitu ya? Kalau boleh. Gimana sih ini berapa persen sih win rate-nya setiap kali KRYA ngikutin tender gitu. Jadi kalau misalnya ada kompetitor yang mendengar ini ya dan dia ngelihat ada KRYA di sana. Jadi kader. Iya, gimana ini ya, bisa menang apa enggak? Ini kontendernya kuat juga. Silakan Bu Ita. Ya, jadi selama tahun 2023 ini kita mengikuti kurang lebih sekitar 50 tender lah kurang lebih yang selama ini dengan kans kemenangan di kita 2023 ini? 23 aja ya, jadi setiap bulan itu kita selalu ikut sebulan tender. 2 berarti ini Pak, atau 3 berarti winnya ya? Banyak, jadi untuk winnya itu sekitar 11% lah untuk peluangnya. Ya. Dari ratusan yang ikut tender ya, ratusan atau ribuan mungkin ya untuk beberapa tender. Nah itu ngomong ribuan ya, itu loh. Dunia konstruksi ini kan ibaratnya apa ya, red zone ya, red ocean ya. Terlalu banyak kompetisi. Dan itu bagaimana karya ini akan kita ciptakan dan akan kita improve berbeda dengan yang lain. Itu karena kalau kita berkutat di sini terus ya kan, apa istilahnya itu terjebak dalam rutinitas, hanya masalah tender terus ya kan, yang mana semakin tahun ini semakin banyak yang muncul kontraktor baru, lulusan sipil bisa langsung Victor. Ini challenge-nya ya Pak. Iya, dan kita sendiri harus memiliki warna berbeda kan begitu. Itu yang kita lagi godok lah saat ini ya, supaya kita mempunyai nilai yang lebih lagi. Ya, bahwa customer ini mencari kita, bukan kita sendiri yang pure harus mencari customer kan begitu. Iya, ini
bener nih, karena kalau saya dengar penjelasan Pak Darmo dari awal tadi, ini udah jadi sejalan gitu ya. Adanya IPO ini tentunya sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan. Gitu ya. Dan ketika jalan udah dibuka ini kita harus Kita cari kembangkan. diferensiasinya gitu kan. Itu Ya, betul. gimana? Itu betul sekali. Supaya kalau kita kalau ada klien atau customer gitu ya, nginget produk ini ingetnya kayak RIA. Exactly. Betul. Kan begitu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang pipeline gitu, Pak. Ini kan pipeline-nya sepertinya sudah banyak dikerjakan juga dengan yang lain gitu ya, kayak jembatan misalnya atau bangunan dan lain sebagainya gitu. Perencanaannya gimana nih Pak, ini strategi untuk membelah challenge tadi itu Nah, supaya itu. berbeda. Apakah nanti akan ada pipeline yang berbeda? Iya, mungkin gini saya jawab. Kita mempunyai strategi yang agak berbeda lah intinya seperti itu, dan ini masih dalam tahap perencanaan, penyusunan juga. Jadi mungkin kita akan lebih meningkatkan produktivitas kita kayak gitu. Jadi kita akan menggabungkan AI dalam itu bisnis kunci. konstruksi. Bagaimana cara semua sama lah teman-teman konstruksi bidang yang melihat ini ya, mungkin para kompetitor ataupun teman ataupun yang bidang industrinya sama konstruksi. Itu selalu bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Iya. Karena dapurnya kontraktor ini pasti sama, konstruksi ini pasti sama. Belinya material ditambah jasa, digabungkan menjadi something bangunan seperti ini nih bangunan kan begitu. Bagaimana bangunan ini bisa lebih cepat, lebih produktif Dan bekerjanya berkualitas. dan berkualitas. Iya. Itu aja kan itu kuncinya di situ. Dan kan begitu. pakainya AI, artificial Iya. intelligence. Pastinya. Kayaknya kesana. Seperti saya merinding pakai teknologi AI nanti untuk pembangunannya. Dan ini memang kayaknya belum banyak yang ngomongin Pak. Iya. Betul. Karena mungkin investasinya pasti gede banget ya untuk Pastinya. artificial intelligence gitu ya. Betul. Dan kalau KREA sebagai salah satu pioneer di bidang pembangunan dan menggunakan AI Itu sih, yang kita akan gila, dobrak gila, kan gila. begitu ya. Harus sering-sering ngobrol Pak. Saya cuma membuka kulitnya aja bahwa bagaimana para pekerja tukang kita kan masih belum bisa menggunakan robot ya kan. Someday one day akan kita gunakan robot, tapi kan sebenarnya ini kan masih tukang dan pembantu yang mengerjakan. Itu bagaimana meningkatkan produktivitas yang harusnya 8 jam benar-benar kerja 8 jam. Saat ini mungkin teman-teman konstruksi juga sama lah. Idealnya 8 jam, tapi para pekerja, tukang dan pembantu ini bisanya kerja cuma 6 jam, bisa-bisa 5 jam. Aja. Entah rokokan, sorry to say, entah merokok, entah minum, entah duduk-duduk, entah main handphone. Iya benar. Itu yang selalu yang Itu terjadi. saya itu Pak. Trading sambil main handphone. Oh, ini sampai tukang tuh begitu. Pasti sama lah. Kalau kita mau bicara membedah dunia konstruksi selalu sama. Mungkin Ujungnya tuh adalah tukangnya sambil trading saham KRIA. Itu bercanda ya Pak. Bercanda. Iya. tapi memang benar, produktivitas kerja yang 8 jam itu bisa jadi 5 jam. Iya. Ada aja. Betul. Dan ini terjadi di mana aja ya. Betul. Nah, itu Nggak itu cuman tantangan, di challenge satu sisi. challenge bagi karya bagaimana mendobrak itu supaya ini bisa menjadi pioneer. Betul. Multisektor lah ya. Di kantor kita pun juga sekarang sedang digalakin AI. Ya. Caranya adalah di aplikasi kita untuk bertransaksi kita masukin chatbot Pak. Nah itu supaya nggak nanya-nanya orang terus. Betul. Jadi kurang lebih implementasinya kayak gitu Betul. lah ya. Intinya pokoknya orang ini bisa sadar diri ya dengan AI itu yang kita masukkan bagaimana nanti lah nggak bisa saya ceritakan semuanya. Intinya Sedikit tukang aja, itu tukang itu bisa bekerja 8 jam. Iya. Itu. Karena kita membutuhkan tukang. Kalau tukang ataupun pembantu ya. Kan begitu. Iya. Tetap dibutuhkan ya. Tetap dibutuhkan, efektif karena- dan efisien itu bukan Iya. berarti menghapus gitu. Betul, Tapi Pak. justru mengenhance ya. Betul sekali. Iya, luar biasa Pak. Ini berarti kita searah ini. Iya, itu baru dari segi produktivitas pekerja. Belum lagi nanti dari material. Iya. Terus kita juga akan mengkaitkan itu dengan AI juga mengenai kebutuhan material supaya pasokan yang dari dari pool kita ini ke masing-masing proyek ini tidak terhambat kayak gitu. Karena sama aja juga ya, karena produktivitas itu bukan hanya dihitung dari cuma sekedar jasa atau pekerjaannya aja kayak gitu. Jadi, pekerjaannya ready tapi materialnya nggak on time juga sama juga. Nggak jadi juga produksinya. Betul. Kalau Jadi kayak di sini gitu. kita berusaha merangkai jadi satu nantinya. Iya. Gitu. Wah luar biasa Pak. Ini 16 tahun di bidang ini state of the art-nya udah banyak banget. Kayaknya memang udah waktunya pakai AI ya. Betul. Ya, yang men-trigger ini adalah yang membuka pintu adalah tadi Go Public ini, sehingga kita jadi mengeksplornya lebih mudah. Jangan sampai itu tadi
jangan sampai kita ini jadi terlena terus dalam putaran Betul. yang rutinitas begini kan begitu. Kita harus punya ada nilai lebih kan begitu. Betul. Wah, luar biasa Pak. Ini kalau AI-nya udah jalan nanti harus ngobrol lagi Pak. Berarti Pasti. kita bakal sering-sering ngobrol dan mungkin juga ngobrolnya nanti bareng teman-teman dari media juga Pak sekalian. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sisi produktivitas gitu ya. Ini kan di tahun 2023 kita ngelihat pencapaian yang tadi sudah didisclose ini kayaknya ngegas banget Pak di 2023. Faktor tentunya yang mendorong dan apa sih sebenarnya yang membuat hal ini bisa terjadi gitu, bisa ngegas banget ngebut di 2023 selain tadi karena memang kemudahan akses karena sudah IPO gitu. Apakah dan juga nanti pipeline kedepannya kan ada artificial intelligence. Nah, in between ini menjelang tahun politik di 2024, apakah benar ini yang jadi trigger gitu? Wah, tahun depan nih tahun politik. Oke, pokoknya apapun yang terjadi kita harus ngegas gitu. Motivasinya gitu atau Betul apa sih juga, sebenarnya? betul juga. Itu salah satunya betul juga. Karena kita harus aware ya, awareness-nya lebih ditambah. Tahun depan ini pasti sepi kan begitu ya. Iya. Tapi kita tetap optimis lah ya. Betul, Cuma itu yang terjadi biasanya begitu. Pergantian ini selalu semua cooling down, semua wait and see. Itu selalu begitu. Bahasanya begitu. Pada waktu pergantian presiden itu selalu begitu. Karena kita ya sudah hafal karena sudah 16 tahun ini berarti ya sudah 2-3 kali dan beberapa krisis ini. Iya, betul sekali. Pasti, ya selalu begitu. pasti slowing down gitu ya. Betul sekali. Ada Kita harus ada tabungannya lah, tadi saving untuk nilai project ini kita bisa kerjakan sampai tahun 2024 kan begitu. Baik. Nah, dan mungkin ada insight menarik dari Pak Darmo dan juga Bu Ita ini selama beberapa kali tahun politik gitu ya. Penurunan kinerja atau penurunan jumlah proyek itu di seluruh industri ya, secara rata-rata aja itu bisa sampai berapa persen kisaran gambarannya? Paling parah itu pada waktu kita pada COVID waktu aja, itu sebelum COVID juga ada yang Bu Ita yang pergantian dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu drastis itu juga. Iya. Karena ada ini agak mirip nih berarti nanti ya. Mudah-mudahan itu yang harapan para pengusaha juga semua kan ini kan bisa bisa smooth, bisa perpindahannya, perubahannya ataupun pergantian presiden ini bisa smooth, nyaman kita bagi pengusaha. Harusnya tidak ada kata-kata wait and see lagi kan begitu. Harusnya begitu. Itu harapannya kita semua. Dan pasti para pemain-pemain lama ini udah comeback with better strategy ya Pak. Betul. Ya? Dibanding 10 tahun lalu kan. Sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Tapi memang berarti tidak bisa dipungkiri ada koreksi, ada penurunan jumlah yang luar biasa di sana gitu ya. Ya, tapi untuk KREA kayaknya udah tinggal menjalankan prosedur yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Oke, jadi udah bisa lebih tenang ya. Investor juga harusnya udah bisa lebih tenang untuk melihat hal-hal ini. Nah, kalau proyeksi kita ngomong-ngomong tentang proyeksi gitu di tahun ini, di tahun berikutnya mungkin di tahun 2024 ya, proyeksi margin dari masing-masing kontrak yang diperoleh KRIA di tahun ini nih, apakah dijaga benar-benar profitable gitu? Jadi kan kita nggak ngomong hanya dari sisi jumlahnya berapa, tapi profit marginnya ini gimana? NPM-nya yang kita jaga kan begitu, Bu Ita ini. Silakan. Jadi memang untuk profit ini memang kita berusaha terus untuk mengawal ya. Jadi setiap proses dari proyek-proyek yang kita kerjakan ini dari manajemen ini kita selalu ikut melibatkan dari seluruh divisi yang terlibat itu dalam setiap minggu, dalam setiap bulan kita selalu monitoring kayak gitu proyek-proyek yang kita kerjakan. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga margin ini supaya semua yang kita kerjakan ini benar-benar sesuai atau bisa lebih dari yang kita budgetkan kayak gitu. Ya. Jadi selama ini kita antusias dan optimis sih. Kita tetap bisa meraih laba di akhir tahun 2022. Gambaran di tahun 2022 ya, 2022 Desember ya gitu kan. Itu kan kita NPM-nya bisa dicek juga kan hampir 7%. 7% ya. Mudah-mudahan ya kita tetap minimal kita jaga di 7% itu. Kalau bisa ya kita gas dengan ya itu tadi kita gas dengan meningkatkan produktivitas. Menghematkan material. Material itu juga penting ya, itu Bu Ita bilang tadi ya. Material ini kalau kita salah potong
waste-nya berapa kan Iya, begitu. ngulang Ini lagi ngulang dari lagi. awal. Apalagi salah pesan. Ini kan yang keterlaluan ini adalah salah pesan. Itu pernah juga terjadi. Wah, Human error-nya itu tinggi sekali. Konstruksi ini ini yang harus dibenerin berarti. iya, itu yang harus dibenerin dari segi material, dari segi raw material sendiri sama pekerjanya, upahnya. Itu aja Tapi sih. menarik, 7% di 2022 ya. Iya. Ada target khusus nggak ya di 2023 jadi 14 gitu? Ya, kita kepinginnya begitu. Kita kepinginnya begitu. Kalau dunia konstruksi bagus, Iya. kita bisa. Iya, Kita puncaknya itu di tahun 2015 itu bagus banget itu. Iya. Itu kan memang Iya. industri konstruksi lagi itu kan saham emiten konstruksi kan tahun Iya, 2015 16 Iya. betul. ngegas semua itu kan Iya, gitu. benar. Ya mudah-mudahan Orang-orang kita pada bisa. beli properti Iya kan? pada saat itu. Properti boom ya, Boom. dekat-dekat properti Iya, boom pada saat itu. Ya mudah-mudahan lah, Biasa. mudah-mudahan lah. Karena industri konstruksi ini memang sifatnya semua job order. Jadi kita ini beda-beda, beda sama manufaktur yang biasanya yang memang sudah bisa dipatok ya. Jadi ini bahannya apa, terus nanti jadinya seperti apa, marginnya sekian kayak gitu. Kalau di sini nih sangat melibatkan faktor eksternal. Jadi ada faktor cuaca, Oke. faktor lingkungan itu sangat dominan Iya, banget lah dominan. intinya kayak gitu. Dan ini kita berusaha supaya apa yang kita kerjakan ini memang benar-benar optimal, intinya seperti itu. Oke. Kalau dari sisi proyeksi sendiri di 2023 ini, apakah ada proyeksi sentuh double digit nih 2023 nih, Bu Darmon? Insya Allah lah. Oke, Insya Allah. kita doakan ya Iya. tentunya ya. Teman-teman Cuan Troopers, siapapun yang melihat, siapapun yang terlibat, para investor pun kan pasti happy. Kalau kita bisa mendapatkan profit besar, pasti akan kita bagikan kembali ke para investor Iya. yang mempercayai KRYA. Dan kita juga optimis karena selain dapat dukungan dari bank juga untuk pembiayaan, kita juga mendapat dukungan dari supplier juga, di mana setelah kita IPO ini memang mereka berlomba-lomba menawarkan jadi banyak ya, kontrak jadi baru lebih terbuka, gitu ya. Trustnya kayak makin gitu. semakin tinggi. Trustnya semakin tinggi Trustnya sehingga makin kita dapat mendapatkan harga itu yang lebih kompetitif intinya kayak gitu. Itu kan juga mendorong juga untuk meningkatkan profit margin kita. Tapi dari sisi jumlah nih Bu Ita Ya. dan juga Pak Darmo, kita sebutlah dalam 1 tahun gitu ya, ada 500 kontrak nih yang masuk gitu ke KRYA gitu kan. Sekarang KRYA harus memilih. Bisa nggak nih ngambil 500-500-nya atau ada sistem seleksi atau Pasti Pasti seleksi. seleksi. biasanya berapa persen tuh dari 100% yang bisa diambil? Gini, bukan masalah persentasenya, kita malah menseleksi terhadap pemberi kerjanya. Iya. Sorry to say juga, Oke. ada pemberi kerja yang membayarnya sampai ulang tahun. Tergantung likuiditasnya. Kalau ulang tahun ya 2-3 sudah. kali tahun kalender nih. Nah, apalagi kalau sudah 2 kali ulang tahun, waduh itu kita coret lah kan itu. Kita taruh yang paling bawah kan begitu. Nah, yang para customer klien kami yang memberikan bagus 2 minggu bisa cair, itu yang kita Prioritaskan. kan begitu. Oke. Berarti ini balik lagi ya ke prinsip dasarnya investasi, safety-nya dulu ya. Betul sekali. Kepastiannya dulu. Betul nih, sekali. kepastian. Oke. Tapi kita dengarkan di tahun 2022 tahun pandemi lalu ini yang meleset pembayarannya banyak nih. Betul. Gitu. Di 2023 ini gimana kondisinya? Apakah sudah lebih sehat gitu? Beneran lebih sehat? Karena kami ya itu tadi yang kembali ke dari awal kami itu Memang sudah ada filterisasi Sistem tadi. seleksinya gitu. Betul. Oke. Nah, meskipun yang di tahun pandemi kemarin pun ya pembayarannya pun kita sudah ya as usual, common kan beda ya sudah itu yang gitu. Anggaplah paling lama sebulan ya udah 30 hari kalender itu bisa cair kan begitu. Paling lama lagi 60 hari lah itu sudah ya kelasnya itu adalah 60 hari ya sudah paling mentok itu. Kalau di atas 60 hari kita sudah seleksinya tadi Udah berbeda masuk ke gitu ya. daftar urutan customer yang paling pontok. Jadi kita memang benar-benar Menseleksi. dan mencegah ini. Jadi piutang yang tidak tertagih itu selama ini tidak ada. Kayak gitu. Oh, oke. Menarik. Aman. Nah, ini ngomong-ngomong saya balik lagi ke profit margin tadi. Yes. Ini yang biasa ditanyakan oleh Cuan Troopers gitu ya. Dengan adanya proyeksi pertumbuhan profit margin tadi dikatakan kalau tahun lalu 7%. Tahun ini semoga bisa double digit, Pak. Amin. Amin. Apakah dampaknya nanti bakal sangat signifikan untuk bottom line sendiri gitu?
Pastinya pastinya dong. Sangat signifikan. Sangat Sangat signifikan. Wah, kalau single digit aja bisa signifikan, berarti kalau double digit ini berarti ditunggu-tunggu sama Cuan Troopers itu bagian dividen kan. Kalau saya lihat datanya di tahun di bulan Mei tahun ini 2,5 miliar ya kalau nggak salah 1,5 rupiah betul, per share. betul. Dan juga itu berarti 20%. Kalau 20, kalau misalnya kita hitung-hitungan ya, mohon maaf nih kan hitung-hitungan Cuan Troopers bisa 2 kali lipat ya, bisa 2 kali lipat juga lah kurang lebih ya. Kurang Dan lebihnya kita begitu. harapkan, Kita kita harapkan tentunya bisa sampai di angka tersebut. Nah, selanjutnya yang biasa ditanyakan oleh Cuan Troopers adalah proyek apa lagi yang ditargetkan, yang ditargetkan oleh KRYA di akhir tahun dan juga di Kita tahun depan. ini mengarahnya adalah kita akan meng-create something kan begitu ya, supaya ini untuk kita juga buka sedikit lah ya. Mudah-mudahan dalam sudah ada deal-deal tertentu sama salah satu BUMN juga, kita akan memproduksi supaya KRYA ini mendapatkan recurring income. Oke. Nah ini kebetulan besok hadir, mudah-mudahan deal semuanya beres semuanya, kita per kontrak per bulan adalah 100 unit dari produk itu, gitu ya. Yang belum bisa kita sebutkan ya kan begitu ya produk itu, sehingga kita kontraktor ini akan memproduksi. Berarti bukan cuma jasa konstruksi, tapi memproduksi Property. bukan properti, memproduksi barang konstruksi. Barang produk. Nah, Oke. begitu. Manufaktur. Memproduksi, Saya soalnya memanufaktur. kebayangnya kalau recurring income dan kemudian infrastruktur larinya ke properti. Iya. Biasanya. Ya, betul, Iya. betul. Ini kita produksi yang sudah pasti pangsanya, Iya. pasarnya. Ya kita akan mensupport IKN lah kan begitu. Iya. Wah, sana, ini yang tahun lalu kita ngobrolin Ya, juga ya betul. untuk supporting Ya, IKN ya. tahun-tahun Perlu, berikutnya ya. seperti apa. Perlu effort yang lebih lah kan memang begitulah. Kan begitu. Oh, oke. Nah, ini progresnya sudah sampai mana? Besok ya teman-teman Cuan Troopers kami akan announce kalau sudah Iya, second hand, bener-bener golden second dan udah MOU pasti akan kita blast dengan itu. Ditunggu di Pasti. media ya. Pasti, Nanti kita pasti. juga pasti akan pantau. Pasti. Kita Pasti. Cuan Troopers juga pasti akan Pasti. memperhatikan ini Pasti, gimana pasti. perkembangannya ke depannya. Oke, ini menarik banget untuk proyek-proyek dan kontrak-kontrak baru ke depannya. Dan tadi juga kita sudah sempat ngobrol tentang artificial intelligence dan lain sebagainya di akhir tahun 2023 ini. Yes. Nah, kalau tadi kita ngomonginnya panjang ya, yang jangka panjang. Ini yang jangka pendek banget. Di akhir 2000 ini apakah ada proyek-proyek menarik nih yang sedang digarap mungkin Bu, ada. atau Yang akan dikejar. ya proyek-proyek populer mungkin yang sering masuk media gitu ya. Yang mungkin akan selesai di 2023 gitu Iya. sebenarnya. Yang prestisius ya, ini kita mengerjakan Indonesia Power, itu kita bikin dome ya. Oke. Dome ini itu adalah untuk cold storage ya, jadi coal yard batu bara untuk tempat penyimpanan batu bara. Jadi kita buat tudungnya. Oke. Nah, tudungnya ini dari truss yang dimana bentangannya ini sekitar 200 meter tanpa tiang penyangga di tengahnya kayak gitu. Oke. Nah, kenapa ini prestisius ya? Karena kompleksitasnya tinggi kayak gitu. Oke. Jadi truss ini kita buat dari pipa baja, pipa baja yang kita finish galvanis kayak gitu, yang dilengkungkan kayak gitu. Oke, ini teknologinya berarti jarang nih Betul, yang pakai betul. kayak gini Iya, ya. dan untuk proses erectionnya itu dibutuhkan sekitar 6 crane nanti di lokasi. Bayangkan ya teman-teman Oke. Cuan Troopers ya. Oke, saya udah kebayang nih. Iya. 200 meter tuh. Tanpa penyangga. Melengkung begini tanpa penyangga tengah. Iya. Bisa Ini berdiri kayak di dan- luar negeri dong ya. Iya. 2 kalinya hanggar. Kalau Iya. teman-teman tahu hanggar itu paling Iya, 105. hanggar kan 105. Biasanya 105 meter. Ini 200 hampir tuh. tanpa tiang Tanpa penyangga tiang, gimana Ya, nih, ujung kayak? ke ujung. Nah, ini kayaknya udah bukan nggak boleh otak saya yang mikir ini nanti berasap. ini udah tekniknya Pak Darmo dan Bu Ita yang udah specialty-nya. Jadi kalau Cuan Troopers dan juga klien nih yang pengen ya, nanyanya sama Pak Darmo ya. Welcome. Feel free. Welcome. Untuk belajar tentang teknologinya dan lain sebagainya. Oke, ini menarik. Ada banyak proyek yang dikerjakan, ada banyak. Dan satu lagi nih ya. Iya. Ini kita lagi barusan menang juga dermaga floating. Ini juga saya juga Proyeknya baru banyak yang aneh-aneh ya Pak. kita baru tahu Itu ya. termasuk strategi kita juga. Oh, oke. Iya. Unik-unik loh. Iya. Baru kemarin saya rapat sama teman-teman Indonesia Power. Kita kan lagi menang BMPP, Iya. Barge Mounted Mounted. Power Plant. Oke.
itu yang dicanangkan oleh Pak Jokowi yang beberapa tahun yang lalu ini baru jadi sekarang BNPP 1 Nusantara 1. Ini berarti pembangkit yang movable. Itu kita baru pertama ini kita akan menjadikan ini sukses di tahun ini. Oh, oke. Wah, saya sampai merinding. Kemarin saya merinding juga. Iya. Ternyata Indonesia Power diawasi lagi oleh KSP. Kantor Staf Presiden. Iya. Karena ini Wah, benar-benar berarti ini BNPP proyek 1. ini ya, proyek khusus PSN. ya. Iya, PSN, proyek Saya sampai, strategik negara. Ini benar-benar kebanggaan ya. Iya. Apresiasi tertinggi saya memenangkan proyek ini dan harus sukses kan begitu. Iya. Kalau sukses, wah karya bisa jadi masuk ke KSP nanti. Luar biasa. Amin. Ya jangan lupa untuk ngundang kita lagi ya Oh, Pak pasti. ya. Saya pengen banget soalnya ngobrol-ngobrol tentang proyek-proyek yang unik-unik kayak gini. Saya juga, waduh ngeri banget ya. Iya, Ngeri iya. dalam arti bangganya luar biasa karena ini proyek benar-benar BNPP Nusantara 1 untuk teman-teman Cuan Troopers tahu kan begitu. Dikasih waktu berapa lama ini Pak? 3 bulan setengah 3 Desember 3 harus. bulan setengah, Yes, Desember harus jadi. Harus Iya, jadi. betul. Berarti di Januari kita harus ngobrol Pak. Dengan dilengkapi foto-foto ya kan gitu ya. Video lo foto-foto. Bener harus ada foto Iya. dan juga videonya. Ini menarik Ya banget. ini. doain semua lancar-lancar semua kan begitu. Amin Pak. Nah ini kalau kita lihat dari sisi jumlah proyek yang banyak ini, yang masif dan unik-unik semuanya ya, Bu Ita dan Pak Darmo ya. Biasanya ya, ini kan Cuan Troopers pengen tahu juga nih. Iya. Untuk pendananya sendiri, ini apakah dari internal dari company juga ikut gitu, atau ada gabung gitu ya, kerjasama dengan investor, dengan pendana dari luar, atau ini benar-benar dananya dari klien aja gitu, satu aja gitu maksudnya. Iya. Jadi pendanaannya itu dari klien dan dari perusahaan. Intinya seperti itu. Jadi nantinya proyek-proyek ini benar-benar kita masih kepinginnya sih nanti akan ada investor lah. Kepinginnya dari luar. Iya, tapi kita sekarang yang sampai dengan 2023 ini masih dari pemberi kerja kayak gitu. Iya. Dan dari company sendiri. Meyakinkan loh Pak, berarti kan kalau company-nya sendiri berani invest pada proyeknya sendiri, Pak, itu Iya. Iya. membuat orang-orang confident dong. Ini harus jadi nih berarti proyeknya Iya, gitu. iya. Pasti. Ini menarik untuk kita perhatikan selanjutnya. Dan kalau kita lihat kolaborasi, nah ada nggak nih dari sisi kolaborasi dengan institusi lain, institusi terkait gitu? Setiap kali project, kalau tidak kolaborasi dari sisi finance ya udahlah gitu ya. Mungkin kolaborasi dari sisi expertise gitu kan. Saya jagonya di bidang apa, kita bisa collab di bidang apa gitu. Ya. Kami lagi penjajakan juga dengan beberapa investor yang belum bisa saya sebut ya. Itu akan membuat salah satu the pioneer di Indonesia juga untuk Bro Daniel kan saat ini Indonesia ini ada nggak premium factory outlet? Paling di Bandung Premium factory biasanya yang kelas factory dunia. outlet aja. Yang kelas dunia Iya. kan itu dia. Biasanya kan di mall Iya. hanya FO counter-counternya aja. counter-counternya LV, counter-counternya Armani, Channel dan lain sebagainya. Ini kita akan menjadikan the first premium outlet Indonesia. Nanti tunggu First tanggal premium outlet. tunggu Ya. tanggal mainnya. Ini kalau itu saya pasti kolaborasi, karya pasti kolaborasi ya. kan begitu. Wah. Dan salah satunya nanti akan kita kembangkan di daerah Bogor nanti kan begitu. Bogor ya. Yes. Saya naik mobil nyampe tuh berarti nanti di Jakarta. Oke. Dan ini jadi premium factory outlet ya di 2023 ini, the first. Ya. Di 2023 ini juga Pak. Masih belum. Itu kan intinya golden Oh, second-nya di tahun oke, 2023 oke. ini paling pembangunnya tahun depan lah. Tahun depan Gitu, ya. ya. Oh ya, ntar The first lagi lah ya, ntar Saya lagi itu kita senangnya bisa itu lah, kita ini senangnya itu adalah yang pionir dulu. Iya. Karena kalau kita pionir itu akan dikenal Iya. sepanjangnya. Yang pertama pasti selalu diingat ya. Betul sekali. Nanti Kayak kalau mau kita kan bikin yang kedua ngomong sepele aja lah air mineral kan ya Iya, pasti iya. siapapun ngomongnya beli aqua lah. Iya. Itu kita Karena dia pengen begitu. pioneer. Kita pengen begitu. Konstruksi nanti taunya adalah karya. Mantap. Untungnya kan kita pakai tikernya KRIA. gampang, mudah untuk diingat Sangat mudah. dan so meaningful kan itu kan karya kan itu ya. mantap Pak Darmo. Oke, saya ada pertanyaan lanjutan. Ini berkaitan dengan angka-angka sedikit Pak, Yeah. dan juga supaya mendukung confidence dari para Cuan Troopers juga. Ya. Beberapa informasi di media kan ini banyak yang bernarasi bahwa
investor di dalam sendiri ini sangat confident gitu ya dengan pergerakan harga saham dan juga emiten, makanya ada buyback kemarin gitu ya. Di tahun ini ada buyback dari investor-investor internal sendiri dari KRA. Nah, apakah akan ada aksi-aksi korporasi lanjutan seperti ini? Misalnya kayak right issue mungkin untuk kita bilang untuk sebagai penambahan modal untuk proyek-proyek menarik di tahun depan dan lain sebagainya, atau mungkin ada aksi korporasi wacana lain. itu pasti ada kan gitu ya. Tapi apa namanya masih belum bisa kita Di-disclose ya. disclose kan gitu ya. Kan gitu. Yang Pasti penting ada aja dulu ya. pasti ada. Pasti ada. Soalnya tahun Karena lalu kita selalu berkembang dan perkembangan itu kan pasti akan membutuhkan source dana. Kan Iya gitu ya. betul. Karena yang penting Pak Darmo udah bilang ada dulu nih. Soalnya tahun lalu juga Pak Darmo bilang ada bagi dividen nggak? Ada. kan Ya, udah tunggu aja tanggal mainnya. Tahun depannya beneran ada. Gitu ya. Oke. Baik Pak, ini beberapa pertanyaan terakhir ini ya dari Cuan Troopers juga di tahun 2024. Ini kan anggaran pemerintah untuk sektor infrastruktur ini katanya meningkat jadi 422 triliun dari 399 ya. Untuk sektor konstruksi sendiri nih bertepatan juga soalnya dengan tahun politik ini jadi sentimen positif sebenarnya atau Tapi sebenarnya ada itu gas dan plus remnya ini, ya, gas sama itu remnya dia. ini ya Seimbang kayaknya ini seimbang naik tapi tahun politik gitu. Jadi gimana lihatnya? Tapi kalau itu tadi kembali lagi kita lihat di Oktober ini, katanya kan Oktober ini kan pendaftaran ini ya capres sama cawapres. Kalau itu sudah mengkerucut, mudah-mudahan Sudah nyaman bisa ya, ditebak kepastiannya gitu kali ya. Mengeliminir yang kegundahan di tahun politik. Itu tunggu di Oktober lah, paling Oktober ini kan sudah mengerucut semua. Kalau sudah semut semua, ya insya Allah harusnya nggak ada masalah lah. Harusnya tidak ada masalah yang wait and see, cooling down atau sebagainya nggak ada. Ini kan masalahnya tentang kepastian aja ya. Iya, Bu, ya. pasangannya ke siapa ya? Kan Iya. Kalau sudah cocok, harusnya dunia usaha Bisa ngegas sudah tetap ya. gasnya oke. tetap. Soalnya kan break kan begitu ya. Gaspol rem blong. Kalau Surabaya ini kan begitu. Iya. Soalnya saya juga dengar tantangannya banyak ya, tidak hanya di domestik ya, tidak hanya dunia politiknya ini tidak hanya bergejolak di domestik aja, tapi kan presidential election di US juga berlangsung di tahun depan. Jadi ini benar-benar tahun politik yang sangat meriah ya, kita lihat di tahun depan. Moga-moga ada strategi-strategi menarik yang sudah. Ya kita harapannya pokoknya itu tadi calon capres dan cawapresnya sudah dikendaki oleh masyarakat. Kita berdoa lah kan begitu. Yang dikendaki ini yang sudah enak, sudah nyaman lah, sudah. Betul. Tapi gimana pun siapapun pemimpinnya, the show must go on ya. Bisnis harus tetap jalan. Betul. Ya target juga harus tetap tercapai. Tercapai kan begitu. Oke, baik. 1-2 pertanyaan terakhir buat Pak Darmo dan juga Bu Ita. Saya mulai dari Bu Ita dulu. Ya. Saya ingin meminta closing statementnya dulu nih dari Bu Ita ini berkaitan dengan kinerja di 2023, harapan-harapan di 2024 dan juga perencanaan strategi tadi yang sudah kita discuss gitu. Seperti apa dari Bu Ita? Silakan. Iya. Kalau dari 2023 ini kita tetap akan berupaya untuk menjadi perusahaan konstruksi yang terdepan dan tersehat. Jadi kita akan meskipun kita bukan menjadi perusahaan yang terbesar, tapi kita tetap akan berusaha menjadi perusahaan yang tersehat kayak gitu. Baik. Yang paling proporsionalnya paling bagus untuk industri konstruksi lah ya. Betul, iya. Oke, supaya ini bisa tetap menjaga company-nya ini tetap bersinar lah gitu ya Betul, Pak. Ya. Dari banyak emiten konstruksi ini masih kuat nih gitu. Betul sekali. Karena itulah dulu emiten konstruksi ini selalu dipandang equity negatif, nggak profit, rugi terus, kan selalu begitu nih, kan begitu. Nah ini yang kita harus bersama-sama bersinergi semuanya supaya dunia konstruksi ini kembali bersinar. Kan Image-nya jadi bagus gitu. Bahwa investor-investor pun bisa mempercayai dunia konstruksi bahwa ini memang bisa profit dan bisa menjadi perusahaan sehat.
kan begitu. Oke. Itu yang kami kepinginnya, kan begitu. Baik, berarti searah ini ya closing statementnya. Betul. Betul. Dan jangan pernah berhenti bermimpi. Wujudkan mimpi itu dengan usaha dan doa. Amin. Luar biasa Pak Darmo dan Bu Ita. Gak berasa ini udah mau sejam ya ngobrol-ngobrol ya. Kayaknya banyak banget informasi yang kita diskusi untuk para cuan troopers ya, mulai dari kinerja fundamental, existing, ini tentunya kinerja yang sedang berjalan gitu ya, apa yang sedang diusahakan dan juga kedepannya perencanaannya, strateginya seperti apa, tantangan-tantangannya juga udah kita bahas semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih untuk Pak Darmo, Direktur Utama, dan juga Ibu Ita, Direktur dari KRIA ya. Saya lebih suka sebutnya KRIA. Entah kenapa saya lebih suka sebutnya KRIA. Terima kasih banyak tentunya karena sudah terima kasih Bro Daniel. Banyak insight ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Dan Cuan Troopers, jangan lupa apabila ingin menyaksikan full video ya dan juga full podcast daripada diskusi kita pada hari ini, jangan lupa di follow Spotify-nya Sukor Sekuritas dan juga di follow YouTube-nya Sukor Sekuritas dan juga di follow Instagram-nya ya, begitu juga dengan Instagram-nya KRIA, Spotify dan juga podcast ya, dan juga YouTube, lengkap semuanya. Dan nanti kalian bisa dengerin full video ya daripada diskusi kita pada siang hari ini. Kalau gitu saya Daniel Wiguna pamit undur diri, sampai jumpa di Corporate Talk selanjutnya. Bye bye. Thank you.